Ustaz Somad, ya, kenapa orang mau berangkat haji itu diazankan? Mau berangkat haji diazankan karena zaman dulu baru naik pesawat itu tahun 1976. Sebelum itu orang naik kapal laut, berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan, di Makkah sebulan, 7 bulan baru balik. Banyak yang berangkat mati di tengah laut, itu maka diazankan. Yang tua-tua berangkat meninggal, maka sama seperti melepas jenazah, itu maka diazankan. Yang muda-muda berangkat pulang lajang, balik bubini, ketemu jodoh di kapal laut. Baca sejarah cerita Buya Hamka dalam perjalanan haji, banyak anak-anak muda di kapal itu ketemu dengan jodoh. Itulah jodoh yang paling indah diceritakan ke anak cucu. Kakek, datuk, dulu ketemu dengan nenek di mana? Di kapal laut. Kita akan berangkat ke tanah suci Makkah. Setelah pulang haji mabrur, itulah ayah kau anak kami yang pertama. Indah. Nenek, gimana dulu ketemu dengan datuk? Kami naik kapal laut, berkenalan dengan ayahmu, pulang, nikah, punya anak. Itulah mak kau anak yang pertama. Kami kasih namanya Safina. Apa arti Safina? Kapal laut. Sekarang anak muda tak bisa bercerita indah dengan anak-anaknya. Ayah, iya, gimana ketemu dengan emak dulu? Tak usah kau tanya, kami ditangkap security. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah cerita yang indah supaya cerita itu akan indah pada masanya, diceritakan untuk anak cucu. Termasuklah yang hadir malam ini akan pulang ke rumah membawa cerita keimanan yang penuh dengan keindahan, insyaallah. Ayah, gimana ketemu dengan emak dulu? Waktu itu ada pengajian di Masjid Al Istiqomah. Pas pulang pengajian, sendal hilang. Pas kami lagi mencari, belaga kepala aku dengan kepala emakmu itu. Pas kami memandang, itulah so sweet, indah, masya Allah. Waktu itu siapa yang ceramah ya? Yang ceramah waktu itu namanya Ustaz Abdul Somad. Di mana dia sekarang? Udah meninggal. Tapi anak bapak yang hadir malam ini, masya Allah, ada anak kecil, menengok dari bajunya pakai koko, nampaknya menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Masya Allah, tabarakallah. Ada anak kecil, ganteng Pak Ustadz, terserahlah mau ganteng. Apa maknanya? Memupuk imannya. Berapa banyak yang lahir dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir. Yusbihu mu'minan, waktu paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya dalam keadaan kafir. Kafir itu artinya ingkar. Paham? Siapa saja yang ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut dengan kafir. Kafir artinya ingkar. Ustaz Abdul Somad itu kafir. Iya, saya ini kafir terhadap ajaran orang lain karena saya ingkar. Cuman masalahnya istilah itu tidak ada di agama kamu. Tidak boleh kita menyebut orang lain kafir. Kenapa tidak boleh? Karena kita dalam Quran dikatakan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah apa yang kau sembah, kau pun tak menyembah apa yang aku sembah. Artinya kita biarkan orang lain menyembah apa yang dia sembah. Betul, tidak salah. Tapi itu ada di dalam surat apa? Tapi tak boleh. Kecerdasan. Tapi istilah itu istilah agama. Di dalam masjid, dalam kajian, bukan untuk dipakai kepada teman, tetangga, kawan, sahabat kita. Paham? Jangan nanti gara-gara dibahas ini, lalu nanti pas ketemu sama tetangga, yang Islam silakan pesta, makannya di sini, yang kafir-kafir di sana. Ini istilah agama, dipakai ketika mengkaji di dalam masjid. Tapi kan ceramah Ustadz ini nanti dipiralkan orang di luar. Bukan salah saya ceramahnya dalam masjid. Yang salah itu yang memviralkan. Itulah perlunya ada namanya aturan. Kalau tidak nanti semua kena jerat ITE. Kita ini masih gagap tentang masalah teknologi. Siapa yang membuat aturan itu? Payung hukumnya ada di DPR RI,
Untuk perda DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi. Jadi memupuk iman sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ustadz Abdul Somad memupuk iman, khutbah, ceramah, tausiah, tabligh akbar. Tapi anggota DPD, DPR RI, DPD provinsi, DPD kabupaten, DPRD kabupaten kota, mereka tidak ceramah, mereka cukup hadir sidang paripurna, sidang anggota legislatif, mengeluarkan peraturan-peraturan daerah untuk kabupaten kota provinsi, undang-undang untuk skala nasional. Itu adalah jihad. Untuk apa? Memupuk keimanan. Bisa dipahami? Anak-anak kita ini nanti akan ada yang jadi anggota DPR RI. Amin. Mereka mengeluarkan undang-undang. Undang-undang apa? 20% APBN untuk pendidikan. Sudah atau belum? Sudah. Tapi alokasi untuk pondok pesantren, untuk tahfiz Quran, untuk pembangunan masjid, bupati, gubernur tidak berani berbuat apa-apa menolong agama. Karena kalau sampai APBD, APBN mereka pakai, masjid tumbuh, pesantren besar, tapi dia tak sampai 2 periode. Kenapa? Ditangkap KPK. Apa mau pejabat kita ditangkap KPK? Tidak. Bagaimana payung hukumnya? Diperjuangkan melalui DPD, DPR RI, DPRD kabupaten, kota, provinsi. Jadi jangan memupuk keimanan ini hanya tanggung jawab ustadz saja. Nanti Ustadz Somad tambah kurus, kering, mati mendadak. Sesuai dengan bakat kita masing-masing. Kira-kira kalau Ustadz Somad bangun masjid bisa apa nggak bisa? Jamaah serba salah. Mau dibilang bisa nggak bisa, mau dibilang nggak bisa nanti dia tersinggung, merajuk, ceramahnya berhenti. Abdul Somad diminta meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Alhamdulillah, batu yang diletakkan sampai sekarang tak bertambah-tambah. Tapi begitu gubernur dengan satu tanda tangannya, maka selesai pembangunan masjid kabupaten kota. Allahu Akbar. Itulah mengapa nanti yang dapat payung di akhirat, di padang mahsyar, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, dapat naungan yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita doakan Pak Gubernur, Pak Bupati menjadi pemimpin yang adil. Tolong agama dengan kekuasaan yang ada di ujung jari. Tolong agama dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di pundak. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Yang datang satu orang. Dia imam, dia makmum, dia iqamat, dia azan, dia membersihkan WC, dia menyapu masjid. Pemain inti, pemain cadangan terbang, pemain naturalisasi hilang. Tapi satu hari terdengar azan yang agak aneh, tak pernah didengar sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran semua orang datang ke masjid, bukan mau sholat, mau nengok siapa yang azan. Begitu mereka tengok, rupanya Pak Kasren dengan seragamnya. Karena waktu kecil dulu pernah dibawa orang tuanya ke masjid, dia tahu menolong agama Allah dengan kekuasaan. Malam ini bangga apa tidak kita melihat orang-orang berseragam masuk ke masjid? Ibu-ibu di belakang menasehati anaknya. Lihat itu, gubernur ke masjid, bupati ke masjid, DPD ke masjid, Kasrem ke masjid, Wakapolres ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam, udah tak ke masjid. Mohon maaf Pak Satpam yang di sini. Saya takut juga ceramah ini sekarang mesti hati-hati. Sempat bersatu seluruh satpam security mensomasi, masuk juga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau anak menjadi remaja, menjadi dewasa,
menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi polisi, menjadi tentara, imannya dipupuk dengan benar, maka dia akan memperjuangkan agama Allah. Apakah kalau dia memperjuangkan agama Allah dia akan menganiaya orang lain? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Imannya dipupuk, takwanya mantap, duduk dia menjadi anggota DPR RI, duduk dia menjadi anggota DPRD, dikeluarkannya perda, tidak boleh jual minuman keras di pinggir jalan. Apakah perda itu mengganggu saudara kita non muslim? Tidak. Saya tanya sekali lagi, apakah perda tidak boleh jualan miras di pinggir jalan itu mengganggu saudara kita non muslim? Tidak, karena mereka silakan minum, kita tidak atur mereka minum di rumah mereka. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Papua muslim minoritas, tapi di Papua ada perda tidak boleh jual miras sembarangan. Kenapa? Karena kalau orang sudah mabuk tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana istri dia, mana istri orang. Artinya apa? Yang namanya hubungan sosial dengan diterapkannya aturan Islam menjadi terjaga dan terpelihara. Apakah dengan adanya kerajaan Islam Kesultanan Bulungan dari sejak tahun 1730 sampai tahun 1949 sehingga non muslim diratakan dengan tanah, Islam datang menjaga kedamaian. Saya tinggal di Mesir. Mesir itu Islam mayoritas, tapi kemudian ketika Islam berkuasa di Mesir sampai hari ini Kristen, Ortodok, Koptik masih hidup. Saya nyewa rumah, yang punya rumah namanya Baba Yosef. Baba Yosef non muslim, yang bayar sewa rumahnya saya. Tiap bulan ketemu Baba Yosef, ini sewa rumah kami. Sampai akhirnya suatu hari kata Baba Yosef, sewa rumah mesti saya naikkan. Kenapa Baba Yosef? Ana musab bisaratan, saya kena penyakit saratan. Bahasa Indonesianya CANCER, cancer. Bahasa kitanya kanker. Sewa rumah mesti dinaikkan anakku Abdul Somad. Kenapa Baba Yosef? Karena saya kena kanker, saya nggak ada pemasukan lain kecuali sewa rumah. Lalu saya jawab, Baba Yosef, kalau kamu kena kanker, kami lebih parah lagi kanker. Kanker kami kantong kering. Ayah kami tak bisa ngirim uang karena kami kena krisis moneter. 98 saya sampai di Mesir, dolar yang sebelumnya 2.500 menjadi 18.000. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, kami keluar dari rumah ini, akan kami cari rumah yang lebih murah. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan keluar dari rumah ini sampai pulang saya 2022, sewa rumah itu tidak naik. Sampai sekarang saya tak tahu, karena saya tak melihat, mendengar berita lagi. Tapi begitulah hubungan baik diajarkan dalam Islam. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa kedatangan kita menjaga keselamatan kita yang mayoritas, yang ramai, yang banyak. Kalau kita jaga keselamatan ini, kedamaian ini dengan apa? Dengan iman dan takwa. Supaya apa? Menjadi solusi. Insya Allah kedatangan umat Islam menjadi solusi, insya Allah. Amin. Apa yang Ustaz rasakan di masjid ini? Panas. Masjid ini sudah besar, kipas anginnya melimpah ruah, dari atap sampai dinding ada semua. Tapi jumlah jamaah ini sudah bahasa kampungnya over capacity. Ini kita di dalam ini udah ganti-gantian oksigen ini. Dari mulut bapak ke mulut saya, habis itu saya oper ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku yang ada di luar sana, memang kalian jauh dari Ustadz. Kelihatannya kalian tidak punya derajat sama sekali. Tapi yakinlah, kalianlah yang paling nyaman karena enak bernapas di sana.